Jadi sampurna itu kembali. Jadi kalau dia nggak mau hancur, nggak mau lebur, berarti ditolak bumi. Ditolak. Iya, simpelnya seperti itu. Berarti bisa dikatakan orang moksa itu belum bisa dibilang termasuk mati yang sempurna gitu. Belum bisa. Belum. Moksa itu yaitu loh, ada tujuan karena frustasi, putus asa dengan menghadapi dunia ini, akhirnya menyerahkan diri yang sikapnya ada kaitannya putus asa, tapi kalau moksa yang sesungguhnya kan Pak petapa tiba-tiba moksa dengan sendirinya. Itu kalau termasuk bagian daripada sampurnaning pati tadi itu seperti itu. Ya, itulah yang disebut pinile, yang dipilih. Dan itu pun pernah ya ada orang sesepuh yang berkata gini, di era kebangkitan spiritual Nusantara yang akan terjadi pada tahun 2025 itu di YouTube, di apa-apa itu kan banyak ya. Wah, kalaupun itu terjadi mungkin yang berontak itu yang moksa yang saya katakan tadi itu loh, yang itu menuntut keadilan dunia hasil dari kemurkaan tuh. Nah, tapi itu kan nggak bisa diungkap Mas, itu antara ya dengan tidak, artinya kita nggak bisa kan cawe-cawe di situ. Oke. Nah, definisi dari sampurnaning pati sendiri itu kayak apa sih? Contohnya apa ya? Ya kalau diuraikan kan begini. Sampurnaning pati yang saya sebut adalah asalnya suci bali menyang suci. Roh suci kembali kepada asal usulnya. Yang diceritakan di kitab, aku tiupkan bagian rohku yang aku titipkan kepadamu wahai Adam. Sampai anak cucunya Adam. Kan roh bagian roh dari Tuhan itu sendiri. Itu akan kembali kepada Gusti itu sendiri, kepada Tuhan itu sendiri ya. Sebagai bahan elemen lain seperti air. Air kembali kepada air. Bumi kembali kepada bumi, kepada asal usulnya. Terus api juga kembali kepada asal usulnya. Air angin pun juga akan kembali ke asal usulnya. Nah, hidup akan kembali kepada asal usulnya. Jadi semua akan kembali ke asal usulnya, itu sampurnane pati. Dikarenakan sampurnane pati itu disebut sampurna karena bisa kembali ke asal usulnya. Nah, terus kalau sampurnane urip ya seperti yang tak ngomong tadi. Urip itu nggak berpikir apa-apa, nggak neko-neko kalau sampurnane urip. Kalau sampurnane manusia urip ya harus kaya raya, harus sukses, harus menang. Yang lain nggak makan, nggak peduli, yang penting aku makan. Itu sampurnane manusia hidup. Tadi dijelaskan Pak Laswati bahwa asal dari air kita kembali ke air gitu, dari tanah ke tanah, dari api ke api. Nah, ketika ada jasad gitu, sudah dikubur ratusan tahun, kondisi masih utuh. Nah, itu belum bisa dikatakan sempurna. Ya nggak bisa tuh Mas. Yang artinya ya contoh itu kan sebagai contoh kita ya, sebagai pembelajaran kita. Ada jasad yang tidak mau lebur ya, yang tidak mau kembali ke tanah ya. Ada ya, itu kalau kita menguri kisahnya, kita nggak pernah hidup bersamanya semacam itu ya. Hanya
ini juga bisa dikatakan saya berasumsi ya, katakan saya sedang berburuk sangka gitu. Kalau menurut ya ini termasuk goib loh, ini katanya ya, katanya ini bukan saya, bukan mengalami sendiri, bukan menyaksikan sendiri, tapi ini katanya. Ini kita kembali bicara ke katanya lagi. Ada yang berkata itu karena dia kurang sakti. Iya, Ya. betul. Ada yang berkata itu Allah saking cintanya sehingga Wali. bukan seperti itu. Jadi Sampurna itu kembali. Jadi kalau dia nggak mau hancur, nggak mau lebur, berarti ditolak. Iya, simpelnya seperti itu. Mas, tadi di awal kan disinggung bahwa sifat roh itu kan ada 5 gitu. Iya. Itu bisa dijelaskan, Mas, apa aja sifatnya roh itu? Ya itu sifatnya yaitu loh. Sifatnya roh pertama sebagai sikap. Roh yang pertama yaitu kalau bahasa Jawanya kakangkawa. Ya, Itu sebagai sikapnya kan manembahing kaula Gusti. Yang artinya hanya bisa mengabdi ya. Hanya bisa mengabdi. Sebagai sifat pasrah kepada Gusti. Itu jadi kita hanya bisa mengabdi dan pasrah karena kita bagian dari itu. Raga kan cuma wadahnya. Ya. Itu sebagai sikap dan sikap. Atau kalau diurai gini, sifatnya pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, ya kan? Terus merasakan kenyataan Gusti. Andum tresno welas asih Gusti, ini sebagai sifat, sebagai sikap manembahing kaula Gusti, manunggaling kaula Gusti, leburing kaula Gusti, sampurnaning kaula Gusti, sampurnaning pati lan urip tadi sebagai sifatnya roh itu, sebagai sikapnya roh itu ini ya, sebagai sikapnya roh, sifatnya yang ini tadi. Nah ini masih ada kaitannya dengan roh dan sampurnaning pati, Pak. Ada istilah roh penasaran, roh gentayangan. Nah itu kayak apa, Mas? Nah itu loh, Mas. Makanya kalau yang belum sempurna atau belum selesai dengan kehidupannya, maka dia akan antri untuk kembali, karena nggak bisa kembali ke asal usulnya, maka dia akan antri lagi untuk berkehidupan lagi, inkarnasi. Namun itu pun juga saya baru katanya loh, Mas. Karena kita nggak menghadapi sendiri. Betul. Bagaimana saya bisa menjelaskan tentang itu? Bisa cerita tapi katanya loh ya, ini bisa bercerita namun katanya. Nah, saya bisa menyampaikan ini juga harus sadar ya bahwa itu juga katanya atau wujud angan-angan ya. Oh mungkin gambarannya seperti ini ya, bisa dikatakan itu hal yang menebak-menebak. Nah, kalau sudah dikatakan itu hakikatnya bisa sama dengan ketika kita berbicara dengan neraka dan surga. Ya toh? Nah, siapa yang pernah ke sana? Ada apa enggak, nyata apa tidak, kita semua nggak ada yang tahu. Betul. Masih angan-angan. Nah, masih angan-angan, hanya wacana, gambaran atau berbentuk sebuah analisa ya. Nah, ini kaitannya dengan surga dan neraka, Pak Mas. Iya. Bahwa di dalam ajaran agama itu kan ada surga dan neraka. Dan katanya itu kan merupakan suatu tempat, ya kan? Nah, kadang saya itu berpikir orang yang sudah meninggal itu kan jasadnya kan dikubur gitu, dan akhirnya menjadi tanah lagi ya. Nah, kalau memang ada surga, ada neraka, terus yang disiksa di neraka itu siapa, Pak? Kadang saya sampai ke situ pikirannya. Nah itu tadi loh, kita semua belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri, yang artinya itu juga goib, yang katanya masih katanya.
Bisa jadi itu bahan mentah dari sampurnane pati lan urip tadi. Nggih, nggih, nggih. Yang belum diterima kembali ke asal usulnya, ya itulah disebut surga atau neraka ya dah. Nah, kalau sudah kembali ke asal usulnya, itu yang disebut surga. Nah, mungkin di bagian inilah ada manipulasi ya untuk sifat menakut-nakuti manusia agar mau bertobat. Itu loh, mungkin di bagian itu termasuk bidadara kasur babut karek ngenggoni bidadari nek wong masuk minuman hammer. Wis pokoke yang indah-indah yang dijanjikan seperti yang dikatakan orang-orang ya tentang surga kasur babut karek ngenggoni didampingi bidadari didampingi bidadara. Nah, itu manipulasi. Nah, itu tidak, saya tidak percaya dengan itu. Kalau surga dan neraka mungkin bahan mentahnya dari sampurnane pati lan urip. Itu kalau ini semua masih tebaan ya Mas. Semua nggak pernah mengalami. Jadi orang cerita-cerita dongeng ya, ini kan cerita bohong-bohongan. Kita yang dibohongi bercerita tentang kebohongan. Iya toh. Bohong-bohongan artinya aku dengan jenengan saling membohongi tentang kisah yang masa yang akan datang belum tentu menjadi milik kita ini kan. Iya kan? Masa lalu sudah berlalu. Nah, milik kita adalah masa sekarang dan masa yang akan datang seperti surga dan neraka atau masa depan yang dikatakan masih misteri. Ya.